Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di acara di Tak Kasih Informasi. Nah, kita akan membahas tentang fenomena listrik statis yang ada di Citar ini, teman-teman. Kita akan tanyakan pada masyarakat tentang fenomena ini, tentang listrik statis, dan mereka tahu apa enggak sih tentang listrik statis itu apa dan apa saja yang ada di cerita kita tentang fenomena listrik statis. Mari kita lihat terus dan tonton sampai selesai. Tak Kasih Informasi. Lalu guys, kita akan bertemu dengan Bapak Preman yang paling gagah di kampung ini. Katanya Bapak Premannya apakah tahu tentang listrik statis ya? Kita tanya langsung aja. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat jumpa. Tak kasih info Pak ini Pak. Info apa Mas? Tak kasih informasi ya. Info apa? Nah, ini info tentang fenomena Pak. Fenomena. Bagus tidak? Iya bagus tentunya. Untuk ke depan bisa nggak? Oh tentu bisa. Siap. Apa Mas fenomena? Saya agak deg-degan ini guys, karena ini preman mengerikan guys. Nah, Jangan takut. aduh. Santai saja. Ini gini Pak. Bapak tahu listrik statis ya Pak ya? Iya, Nah, tahu saya. listrik statis. Nah, listrik statis itu ada beberapa fenomena Pak. Iya. Nah, salah satunya itu fenomena cat semprot. Oh iya, saya Nah, tahu itu ya. itu menurut Bapak ini bagaimana cat semprot bisa dikatakan sebagai fenomena listrik statis? Bagaimana Pak? Jadi gini ya, namanya cat semprot yang itu kan berbagai macam corak dan bentuknya. Ya. Jadi membuat situasi yang tadinya baku ataupun gelap dengan cat seperti itu tambah gemilang Mas. Oh, ya. Apalagi dengan sistem kolaborasinya dengan thinner, dengan metode pencampurannya dan sebagainya. Wadah, pokoknya istimewa Mas. Karena saya sendiri mobil saya itu jelek Mas. Oh, Jelek. ya, ya. Betul kan tempat teman saya, wah nggak karu-karuan. Tapi dengan fonema seperti ini, dengan jas seperti itu, waduh hasilnya luar biasa. Ya, itu. Ya. Ya, kira-kira menurut teman-teman ini benar atau salah? Dan berikut adalah penjelasan tentang fenomena listrik statis di cat semprot di acara Tak Kasih Informasi. Yes. Cat mobil atau cat semprot itu merupakan salah satu fenomena listrik statis karena dalam prosesnya itu terdapat gaya tarik-menarik antara dua muatan yang berbeda, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, adapun prosesnya yaitu partikel atau material cat itu akan keluar dari nozzle. Nah, keluarnya partikel dari nozzle itu karena adanya bantuan dorongan dari udara. Lalu pada ujung nozzle atau pada ujung penyemprot tersebut akan terdapat banyak sekali muatan dengan tegangan yang tinggi. Nah, pada saat partikel tersebut akan keluar, partikel tersebut akan mengikat muatan yang ada di ujung penyemprot tersebut, sehingga pada saat partikel tersebut keluar, maka telah memiliki muatan positif. Selanjutnya, benda yang akan disemprotkan itu atau yang akan dicat itu memiliki muatan yang negatif karena benda tersebut berasal dari bahan logam atau memiliki sifat konduktor lainnya atau berbahan konduktor lainnya. Nah, pada seluruh bahan tersebut itu dilapisi muatan yang berbeda dengan partikel tersebut atau partikel cat tersebut, yaitu memiliki muatan negatif. Nah, karena terdapat perbedaan muatan tersebut, maka dapat menyebabkan partikel cat itu akan mengarah pada benda yang akan dicat. Karena adanya muatan negatif yang berada pada seluruh benda tersebut, maka dapat mengakibatkan pada proses pengecatan tersebut menghasilkan cat yang merata. Ya guys, di acara Tak Kasih Informasi ya kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa ini ya. Tahu nggak tentang fenomena listrik statis itu? Kita langsung saja ya tanyakan. Misi masih masuk ya Mas ya.
Nah masih tak kasih info mas. Tak kasih informasi ya. Ini mas, saya mau tanya sedikit wawancara ya, mau tanya. Masnya tahu tentang listrik statis ya? Listrik statis. Iya, listrik statis. Yang dia. Nah, listrik statis dulu, tahu kan? Nah, listrik statis itu ada fenomenanya mas. Apa mas? Ada fenomenanya. Salah satunya itu fenomena pengendapan elektrostatis yang ada di cerobong asap. Iya. Nah, masnya kira-kira tahu nggak tentang fenomena tersebut? Yang ada di cerobong asap, tahu cerobong asap kan mas? Tahu. Nah, cerobong asap itu ternyata di dalamnya itu ada listrik statisnya. Nah, itu jadi karena pengendapan elektrostatis. Masnya tahu nggak? Kereta api gitu. Bukan, ini cerobong asap. Cerobong asap bisa cerobong asap pabrik mas. Coba ngasih. Nah itu gimana listriknya? Nah, masih nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, makanya itu dari channel ini kita akan mengulas tentang info-info yang akan saya berikan tentang fenomena tersebut. Begitu ya mas? Langsung tonton saja. Berarti kalau saya nggak tahu ya. Nggak tahu ya mas. Iya, ini tak kasih info masih. Oke. Peternakan masih. Nah, oh ya, beda ternyata beda Beda peternakan. juga. Dia peternakan Beda kawan-kawan. protein, Mas. Dia peternakan. Oke. Gitu ya teman-teman, kita langsung simak penjelasan dari teman saya ini. Jadi, pengendapan elektrostatis pada cerobong asap itu berfungsi untuk membersihkan gas buang yang melewati cerobong asap. Pengendapan ini menggunakan konsep listrik statis, yaitu yang diawali dengan adanya butiran debu yang awalnya memiliki muatan netral, kemudian melewati medan listrik dan di situ berionisasi sehingga muatannya berubah menjadi negatif. Partikel atau butiran debu yang sudah berubah menjadi muatan negatif tersebut kemudian menempel pada palet-palet logam yang memiliki muatan positif. Palet-palet logam tersebut kemudian menarik butiran debu dan berubah menjadi jelaga. Jelaga tersebut kemudian akan dijatuhkan dan akan masuk ke bak penampung yang kemudian akan dipindahkan ke flyer silo dan dikeluarkan dengan cara dihembuskan. Selanjutnya guys, kita akan wawancarai ojek online ya di sini ya tentang fenomena listrik statis nih. Halo Mas. Iya, Mas tak kasih info mau Mas? Boleh mas. Tak kasih info Mas ya. Dalam acara ini Mas tak kasih info. Nah, di sini di dunia ini ada namanya listrik statis ya Mas ya. Nah, di situ ada fenomena tentang listrik statis. Mas ini tahu printer kan? Tahu printer Tahu buat printer. nge-print itu tuh. Ya, ada dua jenis printer ya Mas ya. Dua jenis printer, yaitu printer laser sama printer tinta. Nah, kalau printer laser itu menggunakan listrik statis. Nah, masih tahu nggak konsep dari penggunaan listrik statis pada printer laser? Penggunaannya nggak tahu mas, cuman tahu nih printer laser ada. Oh, tahu. Makanya ini tak kasih info ya Mas ya, buat Boleh. ini ya. Siap. Nah, bisa diulangi Mas gimana infonya? Dikasih info mas. Nah, seperti itu. Terima kasih Mas. Ya. Nonton di videonya saya ya. Ini akan Siap. dijelaskan oleh rekan saya Siap, tentang siap. listrik statis pada printer laser. Siap. Printer laser. Printer laser menggunakan jenis material dan metode cetak berupa tinta yang berbentuk serbuk. Sedangkan pada printer inkjet menggunakan tinta yang berbentuk cair, sehingga menghasilkan gambar yang berwarna pada kertas. Prinsip kerja yang digunakan dalam printer laser adalah listrik statis. Benda-benda dengan bermuatan yang berbeda akan saling menempel karena atom dengan bermuatan yang berlawanan akan saling tarik-menarik. Pada dasarnya, cara kerja printer laser mirip dengan mesin fotokopi. Ketika mencetak dokumen dari komputer, maka komputer akan mengirimkan data dalam bentuk elektronik ke printer laser. Kemudian, sirkuit elektronik yang terdapat dalam printer laser akan menerjemahkan data tersebut. Data tersebut digunakan untuk mengatur printer laser pada printer. Sebenarnya yang bergerak bukanlah lasernya. Sebuah cermin yang dapat bergerak digunakan untuk mengatur pantulan dari sinar laser tersebut. Permukaan fotoreseptor drum yang terkena laser akan berubah dari bermuatan positif menjadi bermuatan negatif. Toner yang digunakan bermuatan positif, sehingga toner yang menempel pada permukaan fotoreseptor drum akan bermuatan negatif. Selanjutnya, toner lekatkan ke kertas. Agar menempel dengan baik, maka penempelan dilakukan dengan bantuan panas dan tekanan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan itu adalah akhir dari video ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap selalu jaga protokol kesehatan, dan kita akan selalu simak video-video tentang kelistrikan dan kemagnetan di dalam channel ini.
dan tetap semangat selalu dan pantang menyerah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di acara Tak Kasih Informasi.